Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Dan itu akan meningkat terus. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Baru-baru ini, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Untuk harga BBM jenis Pertalite yang semula sebesar Rp7.650 per liter, kini naik menjadi Rp10.000 per liter. Sementara untuk harga BBM jenis Solar saat ini sebesar Rp5.150 per liter, naik menjadi Rp6.800 per liter. Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia dengan memberikan subsidi dari APBN. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun keinginan tersebut tak dapat dilanjutkan sebab anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Kenaikan harga BBM ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi perekonomian Indonesia. Dilansir dari beberapa sumber, berikut Go Spotlight telah merangkum dampak yang akan terjadi akibat kenaikan harga BBM bagi ekonomi Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok. Dilansir dari mediakompas.com, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia atau APPSI mengungkapkan harga 9 bahan pokok atau sembako bakal melonjak menyusul naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Ketua Umum APPSI yakni Sudaryono mengatakan bahwa harga sembako berpotensi naik dikarenakan biaya logistik semakin mahal akibat kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, tarif BBM berkontribusi hingga 50% dari biaya logistik dalam negeri, sehingga daerah dengan konsumsi tinggi dan jauh dari sentra produksi seperti Jakarta tentunya akan sangat berdampak. Tarif angkutan umum naik. Dilansir dari kontan.co.id, Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat atau Organda, Adrianto Joko Sutono mengatakan, sebagai imbas dari penyesuaian harga BBM, maka tarif angkutan darat dapat naik bervariasi antara 5% hingga 15% tergantung dari jenis angkutannya. Selain itu, komponen BBM berkontribusi sebesar 35% hingga 40% pada struktur biaya layanan transportasi. Maka dari itu, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif angkutan akap dan juga ojek online atau ojol. Lonjakan inflasi. Harga beras dan cabai menunjukkan tren kenaikan setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu, inflasi untuk tahun ini diperkirakan akan melejit.
Dilansir dari bisnis.com, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memperkirakan tingkat inflasi akhir tahun akan mencapai kisaran 6,6 hingga 6,8% akibat kenaikan harga BBM. Ia menjelaskan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kenaikan harga BBM adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Sementara itu, kebijakan kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan menggerus daya beli masyarakat kelompok menengah ke bawah sekitar 8 triliun rupiah. Suku bunga acuan naik. Untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan lebih agresif. Dilansir dari kontan.co.id, ekonom dari Mandiri Office of Chief Economist Bank Mandiri, Faisal Rahman menyatakan bahwa kenaikan inflasi akan mendorong BI untuk menaikkan suku bunga acuan maksimal 100 BPS ke 4,75% pada sisa tahun 2022. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi awal yang diperkirakan hanya sebesar 50 BPS ke 4,25% sebelum adanya kenaikan BBM bersubsidi. Selain itu, menurut perkiraan Faisal, inflasi umum yang terjadi pada tahun 2022 akan berada di kisaran 6,27% YoY. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, namun juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat di Indonesia. Kebutuhan akan BBM sangat diperlukan dalam operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal, tentunya akan membebani biaya produksi hampir di seluruh sektor dan lini bisnis. Akibatnya perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, salah satunya adalah dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Padahal per Maret 2022 BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi, yakni dari 9,54% atau 26,16 juta orang turun sebesar 0,6 poin atau 1,38 juta orang. Itu tadi dampak yang akan terjadi terhadap masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM. Saksikan terus tayangan menarik Go Spotlight lainnya setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di channel YouTube GoTV Program. Karena akan ada banyak informasi menarik lainnya yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi terupdate lainnya. Go Spotlight, spot the facts, like the uniqueness.